Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Selamat jumpa kembali CS di channel PSBK Official, tentunya di program Kada Mas Ranois bersama saya Mang Jejen. Masih bersama saya Ardiansah. Ya, dan kali ini kenapa kita berdua ya? Kenapa kita berdua? Karena ternyata susah gitu ya, susah banget mencari narasumber ataupun bintang tamu lah ya. Bintang tamu ternyata susah di daerah itu karena satu, kita low budget, carinya yang gratisan, yang ikhlas. yang ikhlas. Kedua, banyak yang mau, cuman susah ngobrol kalau depan kamera katanya. Jadi malu. Takut salah ucap, takut jadi huru hara lah. Iya. Kan di daerah itu sensitif biasanya. Sensitif biasanya, takut jadi huru hara katanya. Takut salah ucap, padahal kita di sini tuh bahasanya ringan-ringan kok ya, enggak yang somasi lah. Enggak, bukan yang pinggir jurang gitu, enggak. Enggak, kita pengen tahu aja sebenarnya gitu dalam potensi ataupun permasalahan di bawah seperti apa di desa kita, desa Kertayu, desa kita khususnya gitu. Untuk saat ini gitu, pengen tahu lah gitu. Banyak juga pasti orang-orang yang tidak mengetahui, mengetahui dan ingin tahu sebetulnya, cuman malu untuk bertanya gitu ya. Jadi kalau malu bertanya itu sesat di jalan. Nah itu dia, itu sesat di jalan. Padahal banyak ya potensi di desa kita. Iya. Ya banyak. Di daerah Om Ardi deh, di daerah Om Ardi. Daerah saya kan Pasir Bokor, RT 23. Dusun Taman Sari. Jadi sebenarnya banyak keluhan masyarakat itu yang ibaratnya yang saya dengar yang tidak sampai di atas, Om Jejen. Tapi balik lagi tadi, jadi ada sebenarnya mungkin ya PR desa untuk adalah suatu mau website atau WA untuk keluhan-keluhan masyarakat kita. Khusus untuk keluhan, bukan untuk keluhan. Jadi ibaratnya si masyarakat ini bisa mengeluh ataupun menyampaikan saran yang desa mungkin belum ada gitu programnya. Atau mungkin bisa diajukan oleh desa. Karena desa kan mungkin ya, setahu saya juga desa itu hanya menjalankan program pusat lah gitu. Betul. Ya, entengnya seperti itu. Jadi desa itu ketika ada grup yang bisa menampung aspirasi atau menampung permasalahan bisa langsung di follow up ke atas gitu. Bisa langsung di follow up ke atas gitu ya. Jadi balik lagi tadi ke desa saya Pasir Bokor RT 23. Itu di sana ada bendungan Gunung Putri, ada persawahan, ada perkebunan, peternakan. Sebenarnya di desa saya, di kampung saya itu lumayan menjanjikan untuk beberapa program di situ terjadi gitu. Misalnya, contohnya bendungan Gunung Putri itu kalau misalnya ada ya, saya cuma mendengar aspirasi dan keluhan masyarakat. Saya coba follow up di sini. Jadi Gunung Putri itu Om Jejen sebenarnya berpotensi untuk menjadi wisata desa Kertayu. Jadi kan ada income masuk, ada income keluar. Jadi harusnya program itu terlaksana dan terrealisasi. Iya. Jadi ibaratnya mengurangi pengangguran, terus ibaratnya menambah penghasilan desa, harusnya seperti itu Om Jejen. Itu bendungan Gunung Putri itu 9 pintu ya, bisa jadi kalau di daerah Om Jejen ada Manganti ya contohnya seperti itu. Harusnya banyak yang ngobrol itu, yang saya dengar seperti itu Om Jejen. Kalau untuk pertaniannya, perkebunannya, mungkin saya di sini baru 1 tahun jalan di sini tinggal ya, keluhannya sih seperti itu Om Jejen. Tapi untuk desa Om Jejen gimana? Ya masih satu dusun gitu ya. Ya masih dusun. Dan, mungkin potensi di kampung saya dari olahraga gitu ya, olahraga banyak lah ya.
masih satu dusun itu nggak jauh sih ya, cuman ya pasti itu aja keluhannya gitu. Cuman ya balik lagi ke desanya gitu, balik lagi ke desanya. Menurut saya gitu ya, ini menurut saya kurang ini apa namanya, kurang menyoroti atau kurang support lah, kurang support gitu ya, dari desanya gitu. Nggak tahu kurang support dana, nggak tahu nggak ada dana, nggak tahu memang tidak untuk itu terlebih dahulu gitu anggarannya gitu. Kita juga tidak tahu. Makanya bagi teman-teman yang tahu gitu ya, bagi CSS yang tahu, saya tahu nih ada dana ini, direalisasikannya seperti ini, atau ada dana ini tapi tidak terrealisasi, boleh di komen atau bisa duduk bersama di sini gitu ya. Barangkali ikhlas berbicara. Nah gitu, karena kita itu podcast low budget gitu ya, podcast low budget, pemula, dan kita hanya menampung aspirasi atau orang-orang yang mau berbicara gitu ya, yang mau speak up gitu. Kadang ada orang yang pengen ngobrol tapi nggak tahu ngobrol ke siapa, kemana gitu, jadi tidak tersampaikan obrolannya, dan mudah-mudahan di sini bisa tersampaikan. Barangkali ya, dengan kita share ke kontak-kontak gitu. Nah, ya gitu, berpotensi dilihat sama orang-orang yang ingin disampaikan aspirasi kitanya gitu. Jadi wadah lah ibaratnya. Cepatnya tuh jadi wadah gitu, wadah buat orang-orang yang malu lah. Makanya ayo datang ke sini, kita ngobrol bareng gitu ya, ngobrol biar seru gitu. Jadi masih bulan puasa CS, jadi nggak ada minuman ataupun makanan yang bisa dihidangkan. Benar. Dan tadi satu lagi Om Jejen. Dan enggak, sebentar ya, karena apa namanya, kita tuh paham gitu ya, channel kita, podcast kita tuh low budget. Jadi kita mengawalinya pada bulan puasa. Jadi nggak ada makanan yang dihidangkan gitu. Dan siang hari syutingnya. Jadi kita tuh sebetulnya memanfaatkan situasi yang ada. Ya balik lagi tadi Om Jejen untuk desa ya. Saya kan baru 1 tahun Om Jejen di sini, menetap di sini. Menetap di sini. Saya belum tahu email ataupun WhatsApp ataupun media sosial lah, platform apa yang desa punya Om Jejen. Barangkali Om Jejen tahu, ataupun email ataupun apa untuk ibaratnya aspirasi atau keluhan kan, bukan sebagai contoh ataupun jadi tolak ukur Om Jejen. Saya kan tadinya di Jakarta, itu kan ada platform kayak WA ataupun email, terus kotak keluhan. Di sana tuh di DKI itu komplit. Ada kotak keluhan. Iya, ada kotak keluhan. Di situ jadi kita kalau misalnya bagi orang awam, nenek-nenek, kakek-kakek, atau yang nggak punya platform WA ataupun apa-apa gitu kan, bisa media sosial, nah bisa lewat surat. Jadi kotak suara aspirasi masyarakat di situ ada. Saya 1 tahun ini belum lihat di Desa Kartahayu, tapi nggak tahu Om Jejen apakah tahu WA WhatsApp-nya, emailnya ataupun apanya. Bisa. Ini setahu saya untuk misalkan WhatsApp Desa Kartahayu untuk keluhan-keluhan kayaknya belum ada kayaknya, nggak tahu juga sih ya, nggak tahu juga, barangkali ada yang lebih tahu gitu, nggak tahu. Kalau misalkan dusun Desa Kartahayu terbagi beberapa dusun, tiap ada keluhan itu pasti satu dusun itu udah punya kewilayahannya, udah punya nomor kewilayahannya, jadi keluhannya itu langsung ke sana. Menurut saya gitu ya, menurut saya seperti itu. Tapi ide bagus juga kayaknya kalau ya balik lagi ke kata saya tadi, yang malu ngobrol, jadi bisa tersampaikan dengan adanya kotak surat misalkan di depan desa, atau email ataupun WA gitu kan, atau di di setiap RW dikasih kotak surat. Barangkali yang malu ke desa, nanti setiap RW itu tiap minggu atau tiap bulan store surat. Iya betul. Bisa jadi gitu ya. Bisa jadi gitu, store surat nih ada keluhan, baraca. Jadi ibaratnya ada PR ataupun program yang desa, mungkin ibaratnya desa itu cuma tadi yang Om Jejen bilang, desa itu menjalankan program dari
atas. Nah, maksudnya kalau misalnya program dari atas tidak sesuai dengan masyarakat, mungkin masyarakat juga kan bisa memilih program yang memang cocok buat di desa dia tuh apa program yang cocok. Jadi Di ibaratnya, lingkungannya nah, jadi ibaratnya kena gitu maksudnya dari sini pengen ini dari sana apa jadi bisa digabungin gitu. Iya benar. Iya cocok kayak itu. Jadi itu sebagai inspirasi gitu ya, inspirasi buat perangkat-perangkat atau bapak kepala desa gitu, sebagai inspirasi boleh juga tuh. Iya betul. Soalnya kita juga sebagai warganya pengen desa maju itu ya pengen banget gitu Iya, ya, betul, melihat betul, desa kita maju itu pengen gitu. Kenapa enggak untuk kebaikan? Nah, why not? Nah, jadi jangan nunggu ada masalah baru turun gitu. Jadi antisipasinya kotak surat itu bagus menurut saya. Iya. Jadi melihat oh iya ini keluhan-keluhan ini warganya iya, gitu, betul. keluhan-keluhan warganya. Jadi langsung gercep gitu turun ke bawah turun ke gitu. bawah. Tanpa harus menunggu gejolak dari bawah baru turun. Baru gitu. turun, iya. Ya, dan apa namanya kotak surat itu nggak melulu untuk permasalahan-permasalahan di lingkungan. Iya. Ada mungkin aspirasi ide Program-program, program apa ya. gitu ya untuk mengajukan ke Iya, desa kan kita juga apalagi Bapak Kungunya misalkan bukan dari daerah kita. Iya. Canggung kan ya kita betul, ngobrol canggung langsung. kita ngobrol langsung. Jadi kita bisa Nah, lewat media kan. Ada medianya Ada gitu medianya disediain gitu disediain. Dan contohnya juga Om Jejen di desa saya, bukan desa, di kampung saya kan Pasir Bogor itu ada Karang Taruna, anak muda kan, Karang Taruna anak muda. Itu punya usaha Om Jejen. Cuma maksudnya usahanya itu kalau menurut saya baru 1 tahun di sini itu jalan di tempat Om Jejen. Karena Jalan di apa? tempat. Iya, karena kurang dia di bidang perikanan Om Jejen. Jadi ada 2 empang. Jadi tadinya itu bendungan. Kalau desa Kertahayu mungkin tahulah yang udah lama tinggal di desa Kertahayu itu Kalimati namanya Om Jejen. Jadi digunakan sama anak-anak muda setempat saya Karang Taruna dibikin buat pembesaran ikan. Cuma karena low budget jadi kurangnya pemodal ataupun investor. Jadi jalan di tempat. Kalau menurut saya gitu. Tapi kan kalau misalnya pihak ataupun dari investor-investor ini mengetahui adanya di sini ada Karang Taruna yang bergelut di bidang usaha ikan gitu kan. Jadi untuk investor ataupun desa ada program dari atas, entah itu program ketahanan pangan misalnya ataupun program apalah gitu yang berkaitan dengan ikan ataupun peternakan perikanan bisalah ibaratnya disalurkan ke desa ke kampung saya. Harusnya kalau ada media menyampaikan dari anak-anak muda kampung saya gitu kan. Nanti saya coba undang deh salah satu Karang Taruna kita kan. Barangkali kan mau seikhlasnya di sini dan duduk bersama ya. Ada dan punya ide atau unek-unek yang tidak bisa disampaikan. Betul. Iya, dan bentar lagi nih berapa bulan atau setahun ada kayaknya nih kita tuh pemilihan kepala desa di desa Kertahayu. Nah, saya juga nggak tahu sih ya kalau saya jadi kepala desa mah mungkin kan sekarang 5 tahun apa 6 tahun gitu ya. Belum ada belum ketok palu sih ya. Berapa masa jabatan yang sebelumnya itu 5 tahun. Kalau saya jadi kepala desa sih ya. Ini berandai-andai, ini berandai-andai. Tidak ibaratnya kita yang ini no eta mah butut urang mah kudu alus entah gitu. Ini berandai-andai kan ya. Kalau saya jadi kepala desa ya andaikan gitu ya. 3 tahun saya coba jalan. Semua anggaran fokuskan kepada jalan gitu ya. Bisa nggak ya kalau gitu? Ya berandai-andai aja gitu ya. Bisa. 3 tahun fokuskan kepada jalan sampai yang ke pelosok ya. Sampai ke WC. Ke WC saya cor gitu ya. Nah, 3 tahun lagi kita buat kan sekarang judulnya Desa Pariwisata banyak ya Desa Pariwisata. Betul. Nah, 3 tahun lagi itu anggaran fokuskan kepada pertumbuhan ekonomi desa gitu. Apa itu membikin pariwisata atau di sektor pertanian yang berpotensi berpotensi gitu, mengangkat UMKM gitu kan. Ketika kita membuat satu lokasi pariwisata misalkan di bendungan tadi Gunung Putri
itu tuh sebetulnya tidak membuat bendungan atau wisata itu saja, Iya. karena menumbuhkan ekonomi atau Daerah. UMKM di daerah setempat, setempat iya. gitu. Ya kalau saya jadi kepala desa makanya dukung saya. Kampanye jadinya. Iya sebenarnya potensi-potensi itu pikiran apa ya namanya, mind blowing gitu, pikiran ngawur saya. Ngawur, iya. Nggak tahu bisa nggak tahu enggak kan ya. Kalau 3 tahun dibikin jalan Iya, semua betul, gitu. betul. Tapi saya dengar-dengar juga memang ibaratnya informasi-informasi dari media sosial. Sekarang kan platform-platform banyak kan, ibaratnya TikTok, IG, Instagram, kan YouTube ataupun banyak lah ibaratnya media Ya sosial kita tuh sekarang. kita tuh sebetulnya nggak perlu studi banding jauh Iya, sekarang. sekarang mas Sekarang jadi tinggal nggak lihat perlu. diam di rumah. Nah. Wah, desa ieu mah kieu Nah, gitu itu kan. dia. Nggak perlu jauh harus ke desa Probolinggo. Iya. Maju kita ke sana. Nggak Kita perlu. ibaratnya Udah ada di YouTube, kita di Studi banding tuh sebenarnya gampang sekarang ya. sekarang. Jadi tadi balik lagi ke cita-cita Om Jejen ataupun sebelakan lah ibaratnya di pikiran ya. Iya. Jadi pengen lamun orang jadi kepala desa gitu kan, angan-angan dan cita-cita kan. Siapa sih yang nggak mau gitu kan ya. Atau bisakah program Tapi, seperti itu? Barangkali Om Jejen ada sih kriteria yang dibutuhkan jadi kepala desa tuh apa sih kriterianya, ataupun kayak ibaratnya harus menjabat sebagai RT berapa tahun dulu kah itu kan, atau apalah gitulah. Kalau- Kriterianya tuh apa sih? Kalau dari saya ini mah ya, kalau dari saya menurut saya namanya juga bermasyarakat di kelas, taruhlah kelas paling bawah lah desa itu ya, iya, kelas paling bawah. Seenggaknya gitu kita itu bisa apa yang jadi calon kepala desa itu tahu lingkungan, gitu, tahu lingkungan dan sering bersosialisasi dan bermotivasi tinggi untuk memajukan desa gitu ya, dan keberanian menurut saya. Keberanian dalam mengelola gitu, mengelola dana-dana atau mengelola apapun itu, tapi di jalur yang benar gitu maksud saya. Iya, iya. Seperti itulah. Jangan yang kita tidak tahu asal usulnya blek Jadi ini ya, Jadi, mentang-mentang si iyo anakna iyo gitu ya, mentang-mentang kebanyakan si anaknya iya atau mentang-mentang si iyo deket jeung iyo gitu si ya. deket dia. Tapi Kebanyakan begitu ya. tapi balik lagi kan sekarang udah pemilihan Iya, gitu. betul. Jadi kita yang cerdas-cerdas Iya, kita memilih cerdas gitu. memilih ya. Jangan Berapa yang- bulan lagi Om Jejen? berapa bulan nggak tahu ya, berapa bulan lupa lagi, pokoknya udah dekat lah, udah dekat gitu ya. Jangan hanya karena sering sholat subuh berjamaah gitu ya. Iya. Oh ya, balik lagi Om Jejen ya. Tadi tergugah tergugah gitu ya. Jadi lihatlah lebih dalam. Iya, gitu. tapi kalau di kampung memang saya lihat dan untuk RT itu, kalau yang saya menerka-nerka itu, jadi dilihatnya kalau di kampung itu ataupun di desa itu bukan dari wawasan ataupun cara akademisnya. Jadi dilihat tuh kalau menurut saya dilihatnya tuh dari dia rajin ke musola, bisa ngaji, bisa jadi imam. Kalau menurut saya dilihat dari akademis tuh sebenarnya jadi RT tuh sebenarnya bukan dari itu Om Jejen. Kalau menurut saya ya, harusnya dilihat dari akademis, dia sosialisasi ke masyarakat enggak. Terus dia ada potensi dan akademis untuk bisa membangun suatu lingkungan enggak gitu kan. Bukan ibaratnya dia bisa jadi imam, dia bisa jadi RT enggak gitu kan. Kalau menurut saya. Iya. Jadi kebanyakan di kampung tuh kalau menurut saya itu seperti itu. Jadi kebanyakan tuh RT tuh sebenarnya yang bisa ngaji, yang bisa imam sholat. Kalau menurut saya salah. Bahkan saya tanya singkatan dari RT pun mereka kadang nggak tahu gitu kan. Padahal RT tuh rukun tetangga. Jangan ibaratnya ini mah RT aja sama tetangga musuhan. Kan udah akademisnya udah hilang gitu kan. Ibaratnya arti RT itu udah nggak ada. Bukannya menengahi Nah. yang bermusuhan. Ya, malah ibaratnya si ieu mah da main tara salat tara ngaji ikutan we nya sebagai RT teh urang da si eta mah emang kieu cenah. Padahal mah ibaratnya harusnya dari sisi akademisnya dia tahu RT itu sebagai apa. Ibaratnya begitu. Iya, bagus juga sih, bagus juga mungkin dari sisi akademisnya, sisi keilmuannya lah Iya. ya, harus yang mumpuni, gitu ya. Mumpuni ya. Tapi menurut saya gitu ya, kita tidak bisa melihat sebentar gitu, sebentar atau melihat kan Ari baru setahun Iya. di sini. Iya ya. Kita tidak bisa melihat jarak
setahun itu nggak bisa menjudge oh ini RT ini gini. Nggak. Betul. Karena menurut saya kalau RT di pelosok gitu ya, di daerah lah, di daerah nggak ada gaji. Betul. Nggak ada gaji. Jadi nggak ada tunjangan apalagi gitu ya. Hanya capek, yang dapat itu hanya capek. Ketika ada bantuan RT yang paling gesit gitu ya. Jadi menurut saya itu balik lagi kepada kesepakatan masyarakat setempat, kesepakatan masyarakat setempat yang menunjuk gitu ya, menunjuk lah. Kan emang dipilih, cuma biasanya sudah tertuju pada satu orang. Sudah tertuju pada satu orang biasanya. Sepakat gitu ya, orang-orang itu bahwa si A itu cocok harus dari RT, harus dari RT gitu. Dan saya juga kaget. Biasanya seperti itu. Saya juga kaget kan di DKI itu sampai kampanye loh jadi RT Om Jejen. Karena memang di DKI itu kan ibaratnya ada gaji, ada gaji. Iya, ada gaji Om Jejen. Sekarang itu per bulan sejuta. Kalau googling aja pasti ada kok informasinya. Itu saya kagetnya di sini ya, di DKI itu kan RT itu per 5 tahun menjabatnya seperti presiden dan lain-lain gitu kan. Itu 5 tahun menjabat. Saya nanya di sini sebenarnya RT itu berapa tahun sih diganti di sini? Di sini katanya seumur hidup, CS. Makanya saya kaget tuh. Jadi terjun politik di DKI dan ibaratnya kewilayahan DKI dan desa per desa tuh saya kaget. Jadi banyak banget perbedaan Om Jejen. Jadi mungkin saya juga harus adaptasi gitu ya. Untuk ibaratnya informasi-informasi di desa itu saya harus menggali terus. Ya makanya itu kata Ardi tadi, kok RT bukannya jadi rukun tetangga, malah bermusuhan sama tetangga. Karena itu menurut saya itu manusiawi juga ya. Karena RT itu sebetulnya sebagai label aja. Kalau RT digaji ada tunjangan, mungkin pasti proaktif ya. Pasti jadi profesional lah gitu. Profesional dan banyak yang mau mungkin. Banyak yang mau mungkin ya. Jadi RT. Hayang-hayang gitu. Kalau sekarang itu pambung-pambung. Pada nggak mau sebetulnya jadi. Karena memang ibaratnya miris juga sih, kasihan juga gitu. Hanya dapat capainya aja gitu kalau jadi RT. Nah, kalau untuk aspirasi itu mungkin nantilah kita bahasnya untuk nextnya itu mungkin kabupaten ya. Jadi ibaratnya gimana nih caranya biar ibaratnya RT pun bisa dapat ya ibaratnya secuil gaji lah, bukan gaji ya, apa namanya? Biar tidak ada slogan RT tanpa tanda gimana? Tanpa tanda jasa. Nah, jadi nggak ada ibaratnya cuitan, jadi sebagai RT itu RT bekerja tanpa tanda jasa. Jadi itu kan cuma gelar guru aja gitu kan, jangan sampai diklaim jadi RT. Iya benar. Dan sih ini juga saya nggak tahu juga sih sebetulnya dapat apa enggak gitu. Betul. RT itu apakah dapat per bulan atau per tahun? Kayaknya kita harus undang yang sebagai RT gitu biar tahu gitu. Ya, barangkali RT di Desa Kertahayu. Desa Kertahayu khususnya lah ya, Desa Kertahayu bersedia gitu mengutarakan keluh kesahnya menjadi seorang RT gitu ya. Betul. Iya, pejabat negara gitu ya. Pejabat negara betul. Jadi hukum wilayah itu dari desa ke kadus, ke RW, ke RT. Harusnya RT tuh yang paling makmur. Harusnya. Jadi dia yang. Jadi kalau RT korupsi juga saya nggak akan biarin, karena kasihan kerjanya gitu. Kalau nggak ada, mungkin ibaratnya timbal balik ataupun income yang dia dapat kan dari kerjanya. Karena kan pasti RT juga manusia, punya anak istri dan kemauan. Iyalah pasti. Ya mungkin untuk sekali lagi saya tekankan buat rekan-rekan atau CS khususnya Desa Kertahayu yang ingin speak up gitu, ingin berbincang-bincang dengan kita gitu ya. Silahkan. Kami persilahkan, bisa di WhatsApp aja. Siapapun itu, bisa ibaratnya mau dari golongan petani, peternak, ya ibaratnya apapun itulah ya. Pedagang ibaratnya. Bebas lah ya. Pokoknya bisa langsung kontak nomor WhatsApp di deskripsi atau di video. Iya. Misalnya nanti katanya, saya nih pengen ke situ tapi motornya nggak ada ataupun motor saya nggak ada bensinnya. Kalau untuk itu masih bisa kita jemput. Asalkan jangan, kesini saya nggak punya uang. Nah, itu memang kita lagi nyari yang seikhlasnya dulu. Iya. Kalau pengen ngobrol di sana berapa pi-nya? Maaf. Belum ada gitu. Karena belum ada ya. Belum ada budget itu, ini juga baru merintis. Jadi cari yang ikhlas. Karena ini bulan puasa, beramal dengan ikhlas itu
sangat luar biasa. Jadi tolonglah. Tolonglah kesini. Tolonglah. Tolonglah. Jadi mungkin itu aja Om Jejen. Iya. Ini itu saja. Terima kasih banyak yang sudah mantengin gitu ya. Bincang-bincang yang kurang berfaedah ini, tapi semoga menjadi inspirasi dan menjadi gambaran di kepala gitu ya. Terima kasih. Saya Om JJ pamit undur diri. Saya Ardiansah. Oke, bye bye. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak.